iklim jadi juara 10 besar dunia. Oke, kita mulai ya, sudah jam 8:17, 2 menit atau 8:15 ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sudah absen semuanya ya? Kita absen terlebih dahulu seperti biasa. Silakan yang belum absen, absen dulu ya. Oke, silakan yang belum absen, absen dulu. Kita memulai perkuliahan hari ini dengan baca doa ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang beragama Islam kita mulai dengan baca basmalah. Bismillah. Silakan absen seperti biasa, Ibu akan absen satu persatu ya. Kelas D520. Itu tinggal berapa pertemuan lagi ya, tinggal sekarang pertemuan ke berapa ini sebentar, ini jaringan ya, padahal Ibu di kampus ini. D520. Nah sekarang kita pertemuan ke 12 ya, berarti tinggal 2 pertemuan lagi. Ibu jauh-jauh hari Ibu menyampaikan, ini Erla nih udah muncul. Sekian lama Ibu tidak melihat Erla di kamera. Pagi Ibu. Ya. Nah nanti UAS Ibu jauh-jauh hari biar para mahasiswa, karena kan UAS itu kan udah tulis tangan, lalu berpacu dengan waktu ya 120 menit. Jadi Ibu kasih kisi-kisinya tapi tidak Ibu share ya melalui grup. Seperti dulu pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kan harus Ibu share. Takutnya mahasiswa ketumpuk-tumpuk. Tapi tidak ya. Untuk UAS sambil menunggu teman yang lain kita absen. Nanti langsung Ibu tutup absennya. Itu ada 5 soal biar ada gambaran. Jadi mahasiswa udah nyicil ya. Karena tinggal 2 kali pertemuan lagi nanti UAS. Yang pertama yaitu nanti terkait apa pengertian inovasi yang pernah belajar ya, daya saing, lalu daya saing ekonomi, Dudi, inflasi, ekspor impor seperti itu. Nanti menggunakan tulis tangan, kan biasa Ibu tugas individu tuh tulisan tangan supaya Ibu mengenali tulisan Erla itu seperti apa, Salsa Ola, Farhan, jadi Ibu hafal tulisan para mahasiswa. Seperti itu pertanyaan yang pertama ya. Jadi mahasiswa tidak buang waktu nanti ketika UAS. Nah, jadi nggak ada alasan jam 11, Bu maaf Bu jaringan, itu bukan jaringan mungkin. Udah selesainya udah jam 11. Nah teman-temannya lagi pada ngupload nih, kalah jaringan, jadi nggak bisa ke-upload. Kalau bisa diringkas dari sekarang ya. Jadi Ibu paling nanya menurut pendapat saudara, menurut pendapat Erla, seperti itu. Dan soal yang kedua itu terkait peran perguruan tinggi, peran Dudi dalam perekonomian Indonesia. Jadi nanti 3 pertemuan ini kita akan bahas secara mendalam tentang UAS, jadi nggak mendadak ya. Ini mahasiswa udah punya
gambaran nanti UAS, oh keluarnya ini, aku tulis tangan, jadi sudah punya apa ya, gambar. Jangan sampai pas UAS tulisannya tuh saking buru-buru berantakan, udah salah dicoret lagi, nggak pakai tip X gitu ya. Lalu yang ketiga nanti Ibu akan bertanya tentang G20. Nanti kita bahas hari ini terkait G20 itu. Kan sekilas minggu kemarin sudah dibahas tentang G20 ya, yang perekonomian Indonesia. Dan yang keempat nanti Ibu soalnya terkait, kan mahasiswa sudah ada tugas kelompok ya, terkait jurnal ya. Nah nanti di soal UAS-nya, nanti sesuai kelompoknya masing-masing saja. Jelaskan case study, tapi nggak usah panjang-panjang ya, nanti waktunya nggak cukup. Ya minimal 3 paragraf tentang case study, penjelasan yang sesuai dengan jurnal masing-masing kelompok. Nanti ada soalnya itu. Jadi sesuai yang terkait perekonomian Indonesia sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti ada soal di UAS itu. Dan terakhir, nah nanti Ibu jelaskan setelah ini. Itu soal kelima ya. Nah, oke. Karena sudah banyak yang hadir, kita absen dulu. Di mahasiswa nanti ada gambaran ketika UAS, hanya 5 soal tulis tangan, mohon dicicil dari sekarang. Jadi ketika UAS, tidak buru-buru ya, tidak saling nanya teman, ini jawabannya apa nih? Nggak tahu nih, ya jangan, waktunya nanti keburu habis. Mendingan sekarang kerjain sekarang aja, dari sekarang kerjain sendiri, biar jawabannya nggak sama temennya. Masih ada waktu 3 minggu lagi kan ya. 3 kali pertemuan hari ini, minggu depannya kita masih bertemu. Nah yang satu soal lagi, soal kelima nanti Ibu jelaskannya ya, masih ada waktu. Nah, Ibu absen dulu di sini, sudah ada 27 mahasiswa yang absen ya di pertemuan ke-12. Oke, seperti biasa Ibu sebutkan namanya, sehat ya, sekali Ibu nanya kabarnya nih. Tengku Amelia? Belum hadir ya? Tengku Amelia ada nggak Tengku Amelia? Ini padahal mahasiswa bimbingan KKL Ibu nih. Gimana ya? Anissa? Sehat, Bu. Fauzi masih Alfa Fauzi. Faisal Basri ini rajin nih biasanya. Faisal Basri. Ya, Holda? Farhan? Adrian masih Alfa. Oh ya, alhamdulillah. Adrian masih Alfa nih, Adrian. Nah, Dilana Muda sudah tahu nih Bu, di WA sudah komentar. Wita, sehat Wita? Nina juga sudah komentar nih di grup WA. Elvira? Sehat, Bu. Sehat ya. Salsa? Sehat, Bu. Nur Latifah? Sehat, Bu. Daniel? Sehat, Bu. Ya. Tasya? Sehat, Bu. Yunita? Sehat, Bu. Lalu Siti Halimatu? Sehat, Bu. Muhammad Noval? Sehat, Bu. Erla? Erla? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ratu Huzaimah? Sehat, Bu. Agus? Agus ada Agus? Nggak ada. Aditya? Sehat, Bu. Nabila? Sehat, Bu. Khairu Umah? Sehat, Bu. Vincentius? Sehat, Bu. Oktaviani? Sehat, Bu. Ashemi? Ini Ashemi masih Alfa nih, Ashemi. Arsh Asari? Arsh Asari ada? Nggak ada ya. M. Vicky? M. Vicky nggak ada ya. Julio? Masih Alfa nih. Julio Fernando? Asep Gumelar? Muhammad Iqbal nih yang tadi. Muhammad Iqbal, sehat? Lalu Ahmad Rufik, masih Alfa, Fadilah Zahra Maulana. Ya, Ibu sudah menyampaikan ya minggu lalu, kalau bisa 3 kali ini kita disiplin ya absennya ya.
karena sudah selesai kuliah perekonomian Indonesia, nanti 2 minggu lagi sudah 2 kali pertemuan. Nasyira dan Nadila Namuda dan Erla. Nah, nanti seperti minggu yang lalu, ini Ibu sudah tanyakan kepada seluruh mahasiswa di kelas ini ya. Nah, terkait inovasi ini, nanti keluar di nomor 1 Ibu bertanya gitu. Ini kan sudah dijelaskan, sudah dijawab juga oleh para mahasiswa kelas D520 ya. Inovasi itu menurut Oktaviani ini pengembangan barang yang sudah jadi ada menjadi lebih baik, kata Oktaviani minggu lalu. Lalu menurut Naufal, itu adalah sesuatu yang baru yang belum pernah ada, baik produk maupun jasa. Ini Ibu ingatkan lagi ya, apa kata temannya terkait inovasi. Nah, menurut Nina, itu sama dengan Erla, Oktaviani, sama Nadila Namuda ya, terkait inovasi itu pengembangan barang yang sudah ada menjadi lebih baik. Nah, menurut Asep Gumelar, inovasi ini adalah gagasan, ide baru, gagasan dan ide baru atau ide baru. Nah, menurut Daniel ditambahkan oleh Faisal Basri ini sama tentang konsep pemikiran atau kemampuan untuk kreativitas. Nah, lalu di sini Dudi. Nah, ada Dudi. Mohon maaf. Nah, ini Dudi ya. Dudi menurut Salsaola adalah dunia usaha, dunia industri. Ini mohon maaf ini. Nah, lalu menurut Salsaola, seminggu yang lalu kita membahas dunia usaha itu, maksudnya ini bukan dunia ya, dunia usaha itu yang kita buat sendiri. Sedangkan dunia industri, dunia yang dibuat oleh suatu perusahaan. Salsaola ya. Lalu ditambahkan oleh menurut Holda, yaitu contoh dunia usaha itu makanan geprek Ruben, contohnya dunia industri itu PT Simon yang berbau-bau PT ya. Lalu daya saing ekonomi ini menurut Faisal Basri minggu lalu itu adalah kemampuan untuk bersaing antar perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, Faisal Basri juga mengatakan minggu lalu itu pesaing. Nah, ini bedanya ya. Nanti keluar juga di nomor 1 nih. Apa pengertian menurut pendapat saudara inovasi, Dudi, perbedaan dunia usaha, dunia industri, daya saing ekonomi. Ini kan harus dicicil ya, biar nanti pas ujian UAS tuh nggak panik ya. Aduh, jawabannya apa nih? Nyari di Google. Aduh, kelamaan nyari di Google ya. Belum internetnya lama, belum nulisnya lama gitu ya. Jadi mahasiswa, kenapa Ibu minta tulis tangan itu agar benar-benar mahasiswa yang mengerjakan. Tapi kalau pakai tulisan ketikan itu bisa langsung dikopas aja dari Google. Langsung nyari inovasi, sekarang teknologi canggih ya. Lalu dikopas di Google. Karena Ibu pengalaman, Ibu juga mahasiswa juga seperti mahasiswa seperti itu ya. Tapi ada dosen Ibu tuh ngerjain UASnya pakai tulisan tangan. Iya juga ya, kalau pakai tulis tangan Ibu juga agak mikir gitu ya, walaupun ngeliat dari Google dikit, tapi Ibu dengan tulis tangan Ibu berpikir juga gitu, ada proses berpikirnya kalau tulis tangan. Makanya nanti Ibu jauh-jauh hari nih ya, 3 minggu Ibu sudah ungkapkan, tidak Ibu ungkapkan di grup WA, Ibu ungkapkannya langsung saja di Zoom, berulang-ulang. Jadi mahasiswa jangan kaget, nanti esai tulisannya menggunakan tulisan tangan. Nah, soal ke-1 ini nih yang dijelaskan oleh temannya nih. Daya saing ekonomi menurut Faisal Basri, kemampuan, ini kata kuncinya ya mahasiswa ya, kemampuan. Jadi kalau ditanyakan oleh Ibu, menurut pendapat saudara, apa itu pengertian daya saing ekonomi? Harus ada kata kuncinya ini, kemampuan. Kalau pesaing itu, daya saing itu kemampuan. Kalau pesaing itu orangnya, beda. Atau perusahaan. Jadi menurut Faisal Basri ini kemampuan untuk bersaing antar perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, pesaing itu adalah orangnya. Perusahaan yang bersaing dengan produk serupa. Kalau pesaing itu orangnya
atau perusahaan yang bersaing dengan produk serupa. Nah, ini ada impor. Menurut Elvira itu pengiriman dari luar negeri dari luar ke dalam ke Indonesia atau ke dalam negeri, ekspor dari dalam Indonesia ke luar negeri. Nah, ini juga minggu lalu kita bahas Farhan ya, inflasi, yaitu bedanya inflasi kenaikan harga di dalam negeri. Ya, harus paham ya perbedaan inflasi itu kenaikan. Misalnya ini beda dua kata yang berbeda nih. Nah, ini kenaikan, ini penurunan. Kalau kenaikan itu biasanya di dalam negeri, harga barang atau jasa naik inflasi karena pengaruh inflasi. Tapi kalau penurunan kata-katanya itu nilai mata uang di negara lain. Kurs dolar, lalu rupiah Indonesia lagi sedang penurunan karena inflasi. Dolar misalnya $1 itu biasanya 14.000, sekarang sedang inflasi jadi 13.000. Itulah perbedaan inflasi ya pengertiannya, kenaikan, penurunan. Nah, ini soal pertama nih. Seperti itu. Nah, soal kedua itu Ibu meminta untuk peran perguruan tinggi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, peran DUDI, dunia usaha, dunia industri, seperti itu ya. Nah, ini ada jawaban menurut Ratu Huzaimah, tapi menurut pendapat saudara ya, bukan menurut pendapat Google. Kalau Google itu biasa bahasa baku dan nggak dipelajari dalam perkuliahan. Nah, menurut Ratu Huzaimah, ini peran perguruan tinggi dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Meningkatkan skill, kemampuan, baik pengetahuan, keterampilan di dunia usaha. Mengatasi pengangguran, mengembangkan riset. Nah, ini kata kuncinya nih. Riset, penelitian, skripsi, tesis, disertasi. Nah, menurut Asep, itu adalah peran perekonomian Indonesia, ada peran DUDI atau dunia industri dan dunia usaha, ekonomi membuka lapangan kerja dan pengalaman bekerja. Jadi Ibu harapkan nanti nilai IPK perekonomian Indonesia jangan sampailah ada nilai B atau C gitu ya. Minimal itu A- lah gitu ya. Atau A kalau lebih bagus. Dan Ibu harapkan para mahasiswa itu IPK-nya tuh 4 gitu ya. Karena nanti biar bisa bersaing dengan perguruan tinggi lain. Itu nggak dipungkiri kok IPK 4 itu bisa ya. Temen Ibu aja di IPB yang negeri aja IPK-nya 4, padahal negeri. Ibu di Universitas Pakuan S3 itu bisa IPK-nya 4. Ya, jadi mahasiswa Ibu harapkan dijaga nilainya. Memang itu tidak segalanya ya nilai IPK itu, tapi menurut Ibu itu adalah kunci ya, kunci pertama untuk melamar di suatu perusahaan. Jadi biasa perusahaan itu melihat itu biasa IPK-nya dulu. IPK-nya ini mahasiswa ini IPK-nya berapa nih? Tapi kalau misalnya kemampuannya bagus, IPK-nya kurang kan jadi pertanyaan. Tapi kalau kemampuannya bagus, IPK-nya bagus, jadi bagus, gitu ya. Kalau Ibu sih nggak terlalu nilai itu nggak terlalu pelit ya untuk memberikan mahasiswa. Tapi mohon maaf kalau nilainya UTS ya UAS-nya kurang, lalu tugasnya nggak ngerjain ya gimana lagi. Nah, jadi maka dari itu mudah-mudahan mahasiswa dikerjain aja tugas dari Ibu ya, dimaksimalkan agar nilainya juga bagus. Aktif di Zoom, nanti kan nilainya kan minimal admin kan ya. Ibu sudah jelaskan di awal perkuliahan. Nah, minggu lalu juga kita sudah sekilas, baru belum kulit-kulitnya nih, terkait G20 ya. Kemarin itu terkait video G20 itu belum lengkap ya. Jadi nanti soal ketiga nih mahasiswa biar nyicil dari sekarang, bisa tulis tangan dari sekarang ya. Nanti pas UASnya tinggal menyempurnakan, nyicil dari sekarang. Itu videonya soal ketiga itu terkait tentang G20 ya. G20 itu adalah yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini. Ya, perkumpulan antar negara
terkait tentang nih, ini kan ada apa? Sebentar. Ada menurut video yang kemarin ya, tapi ini belum masih apa ya, gambaran umumnya ya, belum kulit-kulitnya ini. Ini menurut Nadila Erla, inflasi video itu berkaitan inflasi, kemiskinan akibat pinjol, peningkatan sektor pariwisata, G20 ya. Lalu nah ini juga Anissa ya, video kedua. Oh ini ada video kedua ya. Anissa itu G20 itu di dunia itu tidak menjamin kesejahteraan di Indonesia, katanya seperti itu ya. Nah ini kata Anissa. Jadi perlu diketahui para mahasiswa terkait G20 ini, yaitu presiden nanti kalau misalnya mati bergabung lagi ya. Nah nanti para mahasiswa Ibu minta biar tidak mendadak ya, karena masih ada waktu. Nanti kalau mati mohon maaf ya, masuk lagi ke Zoom. Nah, jadi soal kalau tugas individu ini mohon maaf bukan memberatkan para mahasiswa ya, dengan maksud hanya untuk pelatihan mahasiswa agar nanti UAS-nya ada catatan, maksudnya Ibu. Ada catatan. Ketika UAS nggak Ibu share lagi kayak yang kemarin UTS ya. Kalau UTS kan pilihan ganda, nggak mungkin mahasiswa nyatet. Nah, jadi tugas individu hari ini yang dikerjakan para mahasiswa sampai jam berapa? Jam